Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 1231. Bagaimanapun, keindahan hidup terletak pada momen-momen yang tidak disengaja, entah itu kejutan atau kejutan. Hanya dengan momen-momen ini, hidup terasa indah. Jika Anda harus memikirkan segalanya untuk 60 tahun ke depan di usia 20-an, apa gunanya? Saya tentu bisa mengerti kalau Anda tidak ingin banyak bicara, senior. Selain itu, Anda juga mengatakan bahwa sebelum saya berusia 30, saya akan mampu mengubah bahaya menjadi keselamatan dan tetap aman. Bukankah itu sudah cukup? Jikian mengangguk dan berbalik untuk pergi. Ahem, ya, Nona Ji benar. Namun, kamu dan Ye Xiaoyou sangat dekat. Nasibnya akan secara langsung memengaruhi nasibmu. Jikian baru saja keluar dari paviliun ketika dia dihentikan oleh Dugu Tianke. Apapun yang terjadi, aku akan berada di sisinya. Jikian menoleh dan mengucapkan setiap kata dengan jelas dan tegas. Guduk Tianke hendak berbicara tetapi berhenti. Kata-kata yang baru saja keluar dari bibirnya ditelan kembali. Pada akhirnya, dia hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mendesah. Hari berikutnya. Uyan, terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini. Di gerbang Sekte Gu, Jikian dan yang lainnya telah mengemasi barang-barang mereka dan bersiap untuk segera kembali ke Yanjing. Meskipun mereka baru berada di sini selama 1 atau 2 hari, mereka telah memperoleh banyak hal. Mereka telah menemukan cara untuk memperbaiki dantian mereka dan juga menemukan cara untuk mengurangi risiko. Nona Ji, Anda terlalu sopan. Saya akan mempercepat kultivasi cacingku. Maaf saya tidak bisa mengirimnya jauh-jauh. Saya harap Anda selamat sampai tujuan. Deli Bulan, kita semua sudah siap dan bisa berangkat kapan saja. Nightmare melihat jam dan mendesak. Jangan cemas, masih ada 1 orang yang belum datang. Jikian menggelengkan kepalanya sedikit, berpura-pura misterius. Haha, maafkan aku semuanya. Aku sudah tua dan tubuhku lamban. Aku tidak sebaik kalian anak muda. Tepat ketika semua orang bingung, Dugu Tian datang ke pintu Guzong sambil membawa tas besar dan kecil, menggenggam kedua tangannya, dan meminta maaf kepada semua orang. Jadi peramal itu. Moji cukup meremehkan saat melihat orang itu datang. Dia belum pernah melihat kemampuan Dugu Tianke, jadi dia secara alami sombong dan tidak puas. Namun, menurut pendapat Jikian, dia tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Moji, pergi bantu senior Dugu mengambil barang bawaannya. Jikian berencana untuk memberikan Moji pendidikan yang baik. Ini, apa? Kau tidak menuruti perintahku? Jikian memarahi dengan dingin. Meskipun Moji marah, dia tidak berani menolak. Mihun tentu saja tidak ingin membiarkan pacarnya membawa barang bawaan sendirian, dan dia tahu bahwa Jikian ingin menghukumnya dengan keras, jadi dia tidak membiarkan para penjaga rahasia membantu. Dia keluar sendirian untuk membantu membawa barang bawaan. Apa ini? Ketika Moji mencoba mengangkat barang bawaannya, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Itu jelas hanya tas kecil seukuran kotak, tetapi terasa seperti gunung yang besar. Bahkan dengan kekuatan internalnya, dia tetap merasa itu sangat berat. Dia mencoba tas lain, dan semuanya sama saja. Tetapi tadi, Dugu Tianke yang membawanya sendirian. Bahkan seorang kultivator seperti Moji tidak mampu mengangkat semua barang bawaannya. Sejak saat itu, dia mulai memandang Dugu Tianke dengan mata baru. Mungkin, dia benar-benar rabun jauh. Kalian, pergi dan masukkan barang bawaan ke dalam mobil. Jikian tampaknya telah melihat kesulitan Moji. Dugu Tianke adalah seorang dokter ajaib yang telah berkeliling dunia, jadi dia secara alami adalah seorang ahli yang menyembunyikan dirinya. Bagaimana Moji bisa mengerti hal ini? Baik, Tuan. Beberapa pengawal melangkah maju dan memindahkan barang bawaan Dugu ke dalam mobil, lalu semua orang meninggalkan Sekte Gu. Senior Budu, mengapa kamu berpikir untuk pergi ke Yanjing bersama kami kali ini? Jikian bertanya dengan rasa ingin tahu dalam perjalanan ke bandara. Yah, aku suka jalan-jalan keliling dunia, jadi tentu saja aku ingin pergi kemana-mana. Lagi pula, makanan di Yanjing sangat lezat. Aku sudah lama merindukannya. Saat kita sampai di Yanjing, saya harap dapat mengundang Anda ke rumah saya untuk membahas berbagai hal. Saya harap Anda akan menghormati saya dengan kehadiran Anda. Baguslah, tapi aku punya hal lain yang harus kulakukan di Yanjing. Kurasa kita harus bertemu sebulan lagi. Keluarga Chen. Xiaokai, kemarilah dan cobalah masakan yang baru saja aku pelajari. Chen Yuxin menghampiri Ye Shikai sambil membawa sepiring makanan. Aku tidak terlalu lapar. Aku akan makan nanti. Ye Shikai menggelengkan kepalanya pelan. Jika Jikian ada di sana, dia pasti akan terkejut. Setelah beberapa hari tidak melihatnya, dia menjadi sangat kurus dan pucat. Dia awalnya kurus kering, dan sekarang wajahnya menjadi sedikit tidak bisa dikenali, dengan lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Kelelahan dapat menyebabkan fungsi tubuh menurun, dan juga dapat menyebabkan jiwa seseorang runtuh. Namun, Chen Yuxin tampaknya buta terhadap semua ini. Sejak hari itu, karakternya berubah total dan menjadi lebih ekstrim. Begitu Ye Shikai melakukan sesuatu yang tidak dapat diterimanya, dia akan mengancam untuk menghilang.
Seiring berjalannya waktu, semangat Ye Shikai hampir runtuh. Xiao Kai, akhir-akhir ini kamu sepertinya tidak bersemangat. Kamu harus makan sesuatu. Chen Yuxin tersenyum, tetapi di mata Ye Shikai, dia adalah iblis, tetapi dia mengenakan jubah malaikat. Jika kau tidak makan, aku tidak akan membiarkanmu menghilang. Chen Yuxin bergumam di telinganya. Tidak, aku memakannya. Apakah tidak apa-apa jika aku memakannya? Ekspresi Ye Shikai tiba-tiba menjadi gugup ketika mendengar kata menghilang. Dia tidak bisa hidup tanpa kata menghilang sekarang. Jika dia tidak menggunakannya tepat waktu, dia akan merasakan sakit yang hebat di sekujur tubuhnya, seolah-olah ada ribuan serangga yang menggerogoti tubuhnya. Benar sekali. Chen Yuxin menyuapinya seteguk demi seteguk dengan sangat perhatian. Pada saat yang sama, di ruangan lain keluarga Chen. Sialan, mana penawarnya? Sebuah bayangan hitam bergerak cepat di apotek keluarga Chen, berhenti di pintu setiap laci. Dia akan menariknya keluar untuk melihatnya. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa orang ini adalah hantu. Sebagai agen rahasia yang ditanam oleh Nightmare di keluarga Chen, Gu Ying setia kepada Ye Shikai. Yang terpenting adalah dialah satu-satunya yang mengetahui situasi Ye Shikai saat ini. Yang agak merepotkan adalah karena takut ketahuan oleh keluarga Chen, dia hanya akan mengirimkan informasi pada waktu-waktu tertentu. Belakangan ini, dia mengetahui bahwa Ye Shikai telah terinfeksi obat, Dissipation, dan menjadi sangat bergantung padanya. Meskipun Chen Yuxin terus mengatakan bahwa penawarnya sedang dikembangkan, jelas bahwa dia tidak akan pernah melepaskan metode yang begitu bagus untuk mengendalikan Ye Shikai. Oleh karena itu, penawarnya seharusnya dikembangkan, tetapi Ye Shikai tidak mengetahuinya. Ini adalah apotek keluarga Chen, yang juga dianggap sebagai salah satu tempat penting. Tidak seorang pun diizinkan masuk dengan sembarangan. Karena alasan inilah sosok hantu itu berspekulasi bahwa penawarnya ditempatkan di sini. Mengapa aku tidak dapat menemukannya dimanapun? Hantu itu sangat tertekan. Dia telah mencari selama 20 menit tetapi tidak ada jejak penawarnya. Tidak heran, apotek keluarga Chen sebesar labirin. Bab 1232. Mungkinkah penawarnya dibawa bersamamu? Hantu itu bergumam pada dirinya sendiri. Ini bukan hal yang mustahil. Bagi Chen Yuxin, memiliki penghilangan sama saja dengan mengendalikan Ye Shikai. Jadi jika penawarnya dikembangkan, Chen Yuxin pasti akan menaruhnya di tempat rahasia, atau membawanya bersamanya. Namun, meskipun kemungkinannya hanya sedikit, hantu itu akan mencari kemana-mana di sini. Tuan meminta kami membuat obat, tetapi kami masih kekurangan beberapa bahan. Belum ada kabar dari Departemen Logistik. Apa yang harus kami lakukan? Pada saat ini, ada ledakan percakapan di luar apotek. Hantu itu mendesah. Seharusnya sudah waktunya makan siang. Mengapa dia kembali begitu tiba-tiba? Sambil memegang dinding lemari dengan tangannya dan membaliknya dengan lembut, bayangan hantu itu berbaring di atas lemari. Begitu dia berhenti bergerak, pintu apotek didorong terbuka. Bayangan hantu itu diam-diam mengamati dengan penglihatan tepinya. Dilihat dari pakaian mereka, seharusnya ada 2 dokter dari keluarga Chen yang meninggal, atau alkemis atau semacamnya. Mereka sangat diperlukan untuk keluarga besar seperti ini. Bagaimanapun, bayangan hantu itu berasal dari barat dan tidak memahami alkimia timur dan pengetahuan 5 elemen. Oleh karena itu, ketika mencari penawarnya, dia meraba-raba dalam kegelapan dan sepenuhnya mengandalkan keberuntungan. Mungkin kedua orang ini bisa membantunya. Sepertinya aku baru saja mendengar bahwa mereka akan membuat obat. Mungkinkah mereka akan membuat penawar racun untuk kelelahan? Bagaimanapun, kita seharusnya bisa mendapatkan beberapa petunjuk. Apa? Tapi besok adalah batas waktunya. Jika kita tidak dapat menyelesaikannya tepat waktu, kita berdua akan berada dalam bahaya. Salah satu dari mereka sangat panik. Tampaknya mereka tampak sangat sensitif tentang masalah batas waktu. Tidak mengherankan. Bahkan di perusahaan biasa, karyawan khawatir akan gagal menyelesaikan tugas dan bonus serta gaji mereka dipotong. Adapun kehilangan nyawa, bukankah itu terlalu dibesar-besarkan? Gu Ying benar-benar ingin tahu apakah obat yang mereka bicarakan tentang pemurnian adalah penawar untuk kelelahan. Jika ya, maka begitu mereka selesai memurnikannya, Gu Ying akan mengambil inisiatif, menyambar obat itu dengan gerakan tajam, dan kemudian menyelamatkan Ye Shikai. Dengan begitu, dia akan menjadi pahlawan besar istana dunia bawah. Apa yang bisa kulakukan? Kuncinya adalah Departemen Logistik tidak memilikinya. Tanpa herbal, bagaimana aku bisa membuatnya? Namun, jika aku bisa mendapatkan herbalnya sekarang, tidak akan sulit untuk membuatnya sebelum besok. Lupakan saja, kita pergi ke bagian logistik nanti saja. Bahan obat ini tergolong langka, dan dikirim dari Yuncheng, yang jaraknya ribuan mil jauhnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan sedikit terlambat. Mengenai atasan, saya akan pergi dan meminta belas kasihan dan menyapa terlebih dahulu. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan mendapat masalah, saudaraku. Ayo pergi sekarang. Setelah kedua pria itu pergi, hantu itu juga jatuh dari lemari. Kedua pria itu baru saja masuk ke dalam. Jika tebakanku benar, ruang alkimia seharusnya ada di dalam.
Hantu itu ingin menangkap keduanya dan menginterogasi mereka untuk mendapatkan informasi, tetapi mengingat situasi saat ini, masih terlalu dini untuk melakukannya. Memberitahu musuh bukanlah hasil yang diinginkannya, dan dia harus memastikan informasi penghilangan tersebut. Sekarang masih ada sekitar 2/3 laci yang belum digeledah, tetapi Ghost Shadow sudah kehabisan waktu. Staf apotek akan kembali satu demi satu, dan kemudian dia tidak akan bisa pergi. Ledakan. Tepat saat hantu itu hendak pergi, dia mendengar pintu di luar diketuk terbuka. Dia begitu ketakutan sehingga dia segera berbaring di lemari, sambil diam-diam mengamati situasi dengan penglihatan tepinya. Ini adalah seorang wanita. Guiying telah tinggal di agensi bayangan keluarga Chen selama beberapa waktu, jadi tentu saja dia mengenali wanita ini, orang kepercayaan Chen Yuxin, Chen Ruoya. Sebagai pembantu rumah tangga, keluarga Chen, Chen Ruoya adalah juru bicara Chen Yuxin. Di keluarga Chen, tidak ada yang berani menentangnya. Namun, mengapa dia datang ke sini dengan tergesa-gesa? Hantu itu tanpa sadar menggerakkan tubuhnya ke dalam, takut Chen Yuxin akan menemukannya. Meskipun kultivasinya tidak rendah dan dia bisa menyembunyikan auranya, Chen Ruoya juga bukan orang biasa. Chen Ruoya melangkah cepat ke ruang alkimia, dan suara umpatan terdengar dari dalam. Itu suara Chen Yuxin. Tentu saja, kedua alkemis di dalam hanya bisa dimarahi. Tampaknya para alkemis ini dimarahi karena mereka menunda kemajuan, tetapi Guiying tidak peduli akan hal itu. Xiao Kai, ayo jalan-jalan. Chen Yuxin membantu Ye Shikai bangun dari tempat tidur. Ye Shikai sudah agak kurus saat ini. Xiao Kai, akhir-akhir ini aku sangat bahagia. Melihat Ye Shikai begitu patuh, wajah Chen Yuxin dipenuhi dengan senyum bahagia. Dia tiba-tiba memeluk Ye Shikai, menyandarkan kepalanya di dada Ye Shikai, dan mengusapnya dengan lembut. Namun, Ye Shikai tidak segembira Chen Yuxin. Ekspresinya kosong, tidak ada senyum, dan tidak ada kemarahan di wajahnya. Seluruh wajahnya sangat dingin. Selain itu, karena dia telah menggunakan disipate untuk waktu yang lama, kulitnya tampak sangat pucat. Jika kau ingin pergi, pergilah. Ye Shikai bergerak seperti zombie, tubuhnya sedikit terhuyung. Ketika Chen Yuxin melihat Ye Shikai seperti ini, suasana hatinya seperti disiram seember air dingin. Dia juga tidak ingin Ye Shikai menjadi seperti ini. Xiao Kai, berbahagialah. Aku baru saja meminta dokter untuk memeriksa bayinya. Bayinya sangat sehat. Tolong rasakan. Bukankah kamu bilang ingin jalan-jalan? Ayo pergi. Ye Shikai tidak menanggapi kata-kata Chen Yuxin, tetapi berkata dengan dingin. Xiao Kai, kamu marah, kan? Sebenarnya, aku tahu kamu tidak suka dengan apa yang kulakukan, tapi sekarang, tidak bisakah kita menjalani kehidupan yang baik? Wajah Chen Yuxin berubah dan dia dengan lembut mendorong Ye Shikai ke samping. Haha. Ye Shikai perlahan berjongkok di tanah dan tertawa tanpa alasan. Namun, tawanya sangat ganas. Sejauh yang bisa diingatnya, dia belum pernah tertawa seperti ini sebelumnya. Bagaimana mungkin? Aku tidak menyangka bahwa kau, kepala keluarga Chen yang terhormat, benar-benar tahu bahwa aku adalah suamimu. Kupikir aku hanya hewan peliharaan yang kau besarkan. Ye Shikai bersandar di kaki tempat tidur dan mencibir. Xiao Kai, apa yang kamu bicarakan? Semuanya baik-baik saja sebelumnya. Chen Yuxin bertanya balik. Kau sama sekali tidak mengembangkan penawar untuk kebobrokan, kan? Ye Shikai berkata dengan dingin, matanya menatap lurus ke depan, namun tatapannya bukan ke arah Chen Yuxin, melainkan ke arah dinding. Lihat aku, Xiao Kai. Chen Yuxin berjongkok. Karena perutnya yang membuncit, gerakannya tidak lancar. Dia mengulurkan tangannya, menyentuh pipinya, dan memintanya untuk melihatnya. Xiao Kai, bisakah kau memberiku sedikit waktu lagi? Mungkin. Kau belum beradaptasi. Chen Yuxin juga tahu betapa buruknya perilakunya terhadap Ye Shikai. Dia memang mencintai Ye Shikai, tetapi cara mencintainya terlalu ekstrim, yang malah menyakiti Ye Shikai. Chen Yuxin tidak berniat untuk terus mengancamnya. Setelah anak itu lahir, dia berencana untuk membawa keluarganya mengasingkan diri di pegunungan. Bab 1233. Cukup, aku sudah muak. Ye Shikai berteriak keras, kesuraman itu terkubur dalam-dalam di hatinya, seperti gunung berapi yang tidak aktif, dan tindakan kecil dapat menyebabkan gunung berapi di hatinya meletus. Terlebih lagi, Ye Shikai bukanlah orang yang mau dikendalikan oleh orang lain, bahkan Chen Yuxin. Tiba-tiba berdiri, Ye Shikai mendorong Chen Yuxin sekuat tenaga, berjalan menuju pintu, memutar gagang pintu dengan kuat, dan melangkah keluar pintu. Namun, karena anggota tubuhnya yang lemah, ia tersandung dan jatuh ke tanah. Puan, hati-hati. Tepat ketika Ye Shikai hendak jatuh ke tanah, sebuah tangan besar tiba-tiba menahannya dengan kuat. Orang yang datang adalah hantu yang keluar dari apotek. Begitu tiba-tiba, hantu itu secara naluriah pergi untuk mendukung Ye Shikai, dan bahkan tidak mengubah alamatnya, dan langsung memanggilnya, Tuan. Sebelum dia sempat bereaksi, Chen Yuxin berlari keluar ruangan. Hantu itu segera membantu Ye Shikai berdiri dan minggir, takut Chen Yuxin akan mengetahuinya. Untungnya, perhatian Chen Yuxin tidak tertuju pada hantu itu. Dia segera melangkah maju dan memegang lengan Ye Shikai. Saya pamit dulu.
Hantu itu khawatir Chen Yuxin akan mengetahuinya, jadi dia menundukkan kepalanya dan bersiap untuk pergi. Namun, dia tidak lupa untuk melihat kondisi Ye Shikai. Sepertinya dia sudah menderita sakit karena kehilangan. Sejujurnya, hantu itu sudah lama berada di Istana Hades, tetapi dia belum pernah melihat atau mendengar Ye Shikai begitu menderita. Kenapa kau tidak melepaskanku? Ye Shikai tahu bahwa ia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu Chen Yuxin, jadi ia harus menyerah. Namun, sikapnya tampaknya menyentuh Chen Yuxin. Ia belum sepenuhnya kehilangan akal sehatnya. Ye Shikai seperti seutas tali, yang sekarang sangat kencang. Chen Yuxin tidak bisa memprovokasinya lagi. Xiao Kai, makanlah ini. Chen Yuxin mengeluarkan pil putih bersih dari sakunya dan memasukkannya ke tangan Ye Shikai. Ini adalah penawar racun untuk dissipation. Aku salah beberapa hari ini. Aku tidak menyangka efek samping dari dissipation akan begitu serius. Sebelum Chen Yuxin menyelesaikan pengakuannya, Ye Shikai menelan pil itu langsung ke perutnya. Setelah beberapa menit, wajahnya kembali berwarna. Jika ini benar-benar penawar untuk kebobrokan, maka setidaknya dia tidak akan disiksa lagi. Namun, karena dantiannya hancur, dia masih tidak memiliki kekuatan internal. Ye Shikai duduk di tanah, seolah-olah sedang memulihkan kekuatannya. Chen Yuxin tidak membantunya. Dia tampak penuh harap sambil menunggu reaksi Ye Shikai. Aku agak lapar, ayo pergi ke restoran. Ye Shikai berkata dengan ringan, berdiri dari tanah, dan kekuatannya pulih banyak. Baiklah, mari kita pergi bersama. Laut Cina Timur. Di dalam rumah sewa, Gusin sedang berbaring di tempat tidur, mengenakan masker wajah dengan nyaman dan menonton acara TV. Pada saat ini, pintu rumah sewa dibuka. Suaranya sangat pelan, dan sepertinya orang di luar tidak ingin didengar oleh orang-orang di dalam. Namun, Gusin dapat menebak siapa orang itu tanpa perlu melihat. Kenapa kamu menyelinap dan masih kembali? Haha, Siner, aku membawakanmu beberapa hadiah. Benar, tamu itu adalah hantu. Dia baru saja kembali dari Yanjing. Dengan gajinya sebagai penjaga keamanan, dia merasa tidak enak bahkan untuk membeli tiket pulang pergi, tetapi karena ingatannya telah pulih, dia tidak menolak beberapa kemudahan, termasuk makanan khas Yanjing di tangannya, yang semuanya didanai oleh Istana Dunia Bawah. Taruh saja di sana. Gusin mengangguk, dan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, apa yang kamu lakukan di Yanjing? Beberapa teman memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan, jadi aku akan muncul. Gusin tidak tahu bahwa Ghost telah memulihkan ingatannya, dan semua orang di Istana Dunia Bawah menyimpan rahasia itu untuknya. Terus terang saja, jika itu bukan keadaan darurat, Jiqian benar-benar tidak ingin mengganggu Ghost. Namun, ketika dia mendengar bahwa Ye Shikai dalam masalah, bagaimana mungkin Ghost menolak? Benarkah? Kalau begitu, aku tidak akan melakukannya lagi. Gusin menggerutu, tampak enggan. Ini sudah akhir bulan dan kamu masih meminta cuti. Kamu akan mendapat ratusan yuan untuk kehadiran penuh. Haha, itu hanya uang. Aku bisa mendapatkan lebih banyak di masa depan. Ghost tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh. Sejujurnya, jika menyangkut uang, dia tidak kekurangan uang sekarang, tetapi dia tidak bisa menghambur-hamburkan uangnya. Tentu saja dia mampu membeli villa besar dan mobil mewah, tetapi bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada Gusin? Cek, mandi sana. Baiklah, aku akan segera pergi. Ghost mengangguk, dan tepat saat dia berjalan ke kamar mandi, ponselnya berdering. Halo, siapa ini? Haha, Tuan Gu, apakah Anda tidak mengingat saya? Suara serak dan magnetis terdengar dari ujung telepon. Jika dia menggunakan identitas Guli, dia tidak akan memiliki banyak kontak di teleponnya, kecuali beberapa teman atau kolega, tetapi Ghost masih ingat suara ini. Saudara Serigala. Ketika pertama kali tiba di Donghai, Gusin diprovokasi oleh beberapa gangster, tetapi untungnya dia diselamatkan oleh Ghost. Para gangster ini adalah anak buah Wolfbrother. Tentu saja, semua orang menyaksikan kepiawaian Ghost. Wolfbrother pernah mengulurkan ranting zaitun kepadanya, tetapi bagaimana mungkin Ghost setuju, jadi dia menolaknya. Seperti kata pepatah, saya tidak takut pencuri mencuri, saya takut pencuri memikirkannya. Dia tidak khawatir ditolak, tetapi akan merepotkan jika Wolfbrother selalu memikirkannya. Itu saudara serigala. Ada apa? Wajah Ghost tiba-tiba berubah muram, tetapi saudara serigala sangat kuat, jadi lebih baik tidak memprovokasi dia secara langsung. Jika kau ingin merekrutku, lupakan saja. Aku akan menutup telepon dulu. Tunggu, Tuan Gu, jangan khawatir. Saudara Wolf berkata cepat, saya memanggil Anda, Tuan, tentu saja bukan untuk merekrut Anda untuk bergabung dengan kami. Sejujurnya, kuil kecil saya tidak dapat menampung Dewa Agung seperti Anda. Setelah mendengar ini, Ghost menghela napas lega. Untuk dapat berhasil menolak seseorang adalah keterampilan yang membutuhkan banyak kebijaksanaan. Ghost tentu saja tidak ingin menyinggung Brother Wolf, tetapi dia harus menolaknya, jadi isi pembicaraan itu sangat penting. Namun, sekarang tampaknya Brother Wolf tidak berusaha membuatnya bergabung. Jadi, apa yang kamu inginkan?
Sebenarnya, alasan aku menelepon kali ini adalah karena tuanku ingin bertemu denganmu. Tuanmu adalah... Orang yang ditemui tuanku adalah putra tertua keluarga Zheng, Tuan Zhengji. Jadi itu dia. Ghost mengangguk. Zhengji memiliki reputasi yang sangat baik. Ghost juga mendengar dari Yesikai dan Jiqian bahwa dia adalah calon mitra. Haha, Tuan Zheng ingin bertemu denganmu. Aku ingin tahu apakah kamu punya waktu besok malam. Bisakah kamu datang? Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Seorang pria kaya mentraktir kita dengan jamuan makan di hotel, jadi kenapa tidak? Kata Ghost sambil tersenyum. Bagus sekali. Aku akan membawa seseorang untuk menjemput Tuan Gu besok malam. Bab 1234. Kakak Serigala, aku ingin tahu apa yang ingin Tuan Zheng bicarakan padaku. Ghost mencoba mencari tahu beberapa informasi. Zhengji juga orang yang sibuk. Dia biasanya sibuk dengan segala macam hal. Bagi Ghost, dia hanyalah sosok kecil. Kali ini Zhengji meminta kakak Serigala untuk mengundangnya. Itu jelas tidak semudah sekadar mengobrol. Sejujurnya, Ghost tidak benar-benar ingin menjalin hubungan apapun dengan Zhengji. Namun, sekarang mereka sudah saling kenal. Zhengji masih memiliki pengaruh besar di Laut Cina Timur, dan dia akan menjadi kepala keluarga Zheng di masa depan. Akan bermanfaat untuk menjalin hubungan baik dengannya terlebih dahulu. Ini. Tuan Zheng tidak mengatakannya dengan jelas, dan mengingat status saya, tidak mudah bagi saya untuk bertanya. Namun, Tuan Gu dapat yakin bahwa Tuan Zheng dan Tuan Ye dari Yanjing adalah teman baik. Berdasarkan hal ini, perjamuan ini seharusnya menjadi hal yang baik. Benarkah begitu? Hantu itu ragu-ragu. Saudara serigala ini tampaknya cukup setia kepada Zhengji. Zhengji ingin memperluas kekuasaannya, jadi tentu saja ia membutuhkan lebih banyak pendukung baik dari dalam maupun luar. Tentu saja ia membutuhkan orang-orang seperti saudara serigala. Semua hal kotor itu dapat ditangani olehnya. Tentu saja, meskipun saya bukan orang kepercayaan Tuan Zheng, saya masih tahu sedikit tentang karakternya. Jika saya tidak memiliki beberapa keterampilan, saya tidak akan bekerja untuknya. Bagi Ghost, Brother Wolf memberi kesan seorang lelaki tua yang hidup seperti orang yang cerdik dan tahu segalanya. Dalam istilah awam, ia memiliki kecerdasan emosional yang tinggi dan dapat menangani semua jenis hubungan dengan baik, jadi penglihatannya secara alami tidak buruk. Baiklah. Aku akan menunggumu menjemputku di rumah sakit besok. Baiklah, saya akan menelepon Tuan Zheng terlebih dahulu, kata saudara Wolf sambil menutup telepon. Ahem, apakah kamu akan makan malam besar besok? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang Ghost, yang membuatnya sangat takut hingga ponselnya hampir jatuh ke tanah. Saat berbalik, dia melihat Gusin menatapnya dengan jijik dan menggoda di matanya. Pintu kamar mandi terbuka di suatu titik. Tampaknya Ghost terlalu serius dalam percakapan tadi, dan Gusin seharusnya mendengar isi panggilan itu sepenuhnya. Meskipun dia tidak dapat mengetahui semua detailnya, setidaknya dia tahu bahwa seseorang akan mengundangnya ke sebuah jamuan makan, dan orang itu dipanggil Tuan Zheng oleh orang lain. Aku kenal Zhengji ini. Gusin tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan dan mengatakan hal ini, yang benar-benar membingungkan Ghost. Gusin hanyalah seorang perawat kecil, dan Zhengji adalah orang penting. Bagaimana mereka bisa saling mengenal? Kamu. Jangan salah paham, aku tidak mengenalnya. Oh tidak, aku mengenalnya, tetapi dia tidak mengenalku. Gusin segera menjelaskan, aku pernah menghadiri rapat di rumah sakit sebelumnya, dan pimpinan mengatakan bahwa Zhengji adalah sponsor utama rumah sakit kita. Dia memberikan sejumlah besar uang kepada rumah sakit setiap tahun untuk membeli peralatan medis baru dan untuk perawatan harian. Saya dengar dia pengusaha di Donghai. Meski masih muda, kekayaannya sudah mencapai puluhan miliar. Gusin menceritakan semua informasi yang telah dipelajarinya, yang pada dasarnya benar. Zhengji memang seorang pria muda dan menjanjikan. Meskipun faktor keluarga tidak dapat dikesampingkan, adalah salah untuk mengatakan bahwa kekayaan bersihnya lebih dari 10 miliar. Dia mungkin bernilai ratusan miliar. Selain uang, dia juga memiliki banyak praktisi dari keluarga Zheng di tangannya. Ini tidak dapat diperoleh hanya dengan menghabiskan uang. Ali, bagaimana kamu mengenalnya? Gusin bertanya sebelum Ghost sempat bereaksi. Yah, itu hanya kebetulan. Aku membantunya, dan setelah beberapa saat, dia jadi mengenalku. Hantu itu tidak ingin mengungkap masalah istana dunia bawah, jadi dia hanya mengarang alasan. Bagaimanapun, Gusin tidak bisa memastikannya. Benarkah? Gusin tampak sedikit tidak yakin. Tapi aku baru saja mendengar nama saudara Wolf. Dia bukan orang baik. Oh, kamu tidak mengerti urusan laki-laki. Ghost berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, saudara serigala ini juga bawahan Zhengji. Karena kita berteman, saudara serigala tentu akan menghormatiku. Hehe, oke kalau begitu, tapi... Kenapa kau menyembunyikan ini dariku? Kau sebenarnya mengenal Zhengji, tapi kau tidak memberitahuku. Apa kau berencana menyembunyikannya dariku lagi? Setelah Gusin mengajukan serangkaian pertanyaan, Ghost tidak dapat menjawab. Tentu saja. Tidak,
Ini tidak akan terjadi lama, aku akan memberitahumu cepat atau lambat. Hantu itu tersenyum dan berkata, karena kamu sudah tahu, aku akan pergi ke pesta besok. Tunggu. Gusin tiba-tiba menghentikannya, sebagai pacarmu, bolehkah aku pergi? Ah! Hantu itu berteriak penasaran. Dia tidak menyangka Gusin juga ingin pergi ke pesta, tetapi apakah ini benar-benar ide yang bagus? Bagaimanapun, Zheng Ji hanya mengundangnya. Meskipun dia memiliki keluarga kaya dan harta yang besar, dia tidak akan merasa bersalah karena harus memberi makan satu mulut lagi, tetapi itu tampak agak tidak sopan. Kenapa? Tidak mungkin. Ngomong-ngomong, kamu tahu Zheng Ji, mungkinkah kamu punya rahasia untuk dibicarakan? Gusin agak tidak puas dengan reaksi Ghost. Omong kosong, jika itu bukan rahasia, dia bisa saja membiarkan Brother Wolf menyampaikannya. Karena pertemuan tatap muka diperlukan, itu pasti masalah besar. Malam berikutnya, Ghost tentu saja tidak bisa memenangkan hati Gusin. Semua pria di dunia tidak bisa memenangkan hati pacar mereka. Gusin bukanlah tipe orang yang menghargai hal-hal materi, dan terlebih lagi dia bukan tipe orang yang suka memanfaatkan peluang kecil. Meskipun harga setiap hidangan di restoran yang diundang Zheng Ji setara dengan gaji bulanan pekerja kerah putih biasa yang bekerja di Donghai, Gusin tidak harus makan di sana. Selain itu, lingkungan seperti ini tidak cocok untuk makan sembarangan. Gusin lebih suka mengunyah ceker ayam, makan barbeque, dan menonton pertandingan di rumah. Dia datang ke sini kali ini hanya untuk satu alasan, yaitu untuk mengawasi Ghost, atau dengan kata lain, untuk mengawasi Zheng Ji. Yang menjadi perhatiannya adalah isi pembicaraan antara kedua pria itu. Gusin tidak mencari kekayaan dan kehormatan dalam hidup, tetapi hanya ingin hidup sederhana dan stabil. Dia tidak ingin Ghost mengalami kecelakaan lagi. Jika Zheng Ji tidak terkesan dengan keterampilan Ghost, bagaimana mungkin dia mau berteman dengannya? Menurut pendapat Gusin, Zheng Ji pasti ingin menggunakan keterampilan Ghost untuk membantunya melakukan beberapa hal kotor, dan dia pasti akan menjanjikan keuntungan besar. Gusin tidak akan pernah membiarkan Ghost melakukan itu. Selamat datang, Tuan Gu. Begitu tiba di pintu masuk hotel, dia melihat dua baris resepsionis tinggi berdiri di kedua sisi pintu, membungkuk dalam-dalam kepada hantu itu. Karena ingatannya telah pulih, dia tentu saja tidak terkejut, tetapi Gusin takut. Haha, sungguh suatu kehormatan bahwa Tuan Gu bersedia datang ke rumah kami. Seorang pria berjalan keluar dari gerbang. Dia adalah putra tertua keluarga Zheng Ji. Ini pasti. Nona Gusin, senang bertemu dengan Anda. Puan Zheng, kita bertemu lagi. Jawab hantu itu. Di luar berangin, masuklah dulu. Bab 1235. Yanjing, di tepi sungai. Yesike berjalan sendirian di tepi sungai. Saat malam tiba, angin sepoi-sepoi bertiup. Dia tidak memiliki kekuatan internal sekarang, jadi mustahil baginya untuk keluar dengan paksa. Mungkin Chen Yuxin khawatir bahwa dia mungkin memiliki masalah mental, jadi dia menyetujui permintaannya untuk pertama kalinya. Sejujurnya, kekhawatiran Chen Yuxin bukan tanpa alasan. Ketika dia bersama Su Qingyu, dia tidak pernah diam. Jika Su Qingyu tidak memiliki kepribadian yang tenang, dia akan bertengkar dan berperang dingin dengan Ye Shikai sejak lama. Hanya saja, tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Ye Shikai masih terlihat sangat lesu. Setelah melalui banyak hal, keadaan pikirannya telah berubah. Sepertinya seseorang pernah berkata bahwa ketika seseorang telah mengalami banyak hal besar, kebingungan di hatinya akan terpecahkan. Hubungan antara Ye Shikai dan Chen Yuxin sangatlah rapuh, dan hubungan ini terus berubah. Hal terpenting antara suami dan istri adalah hubungan yang langgeng. Sebelum menikah, pasangan pengantin baru bagaikan dua roda gigi yang berbeda ukuran. Pernikahan akan terus menyesuaikan mereka. Mereka yang dapat menyesuaikan diri secara alami akan menua bersama. Tentu saja, ada juga yang tidak dapat menyesuaikan diri, dan pada akhirnya kedua belah pihak akan saling menderita dan terluka. Bertiup angin malam di tepi sungai dan melihat kota makmur di seberang sungai, banyak hal terlintas di benak Ye Shikai. Pada saat ini, pikirannya sangat jernih. Semua pengalaman masa lalu terlintas di benaknya seperti film. Saat dia berpikir, Ye Shikai berdiri di tepi sungai seperti patung. Hari sudah pagi dan orang-orang yang lewat di sekitarnya sudah lama pergi. Bahkan jumlah kendaraan di jalan pun terbatas. Pada saat ini, sebuah mobil mewah perlahan melaju dan berhenti di belakang Ye Shikai. Suara mobil itu sangat pelan, seolah-olah tidak ingin mengganggu meditasi Ye Shikai. Seorang wanita keluar dari mobil, seorang wanita cantik, yang setiap kerutan dan senyumnya memikat. Tentu saja itu adalah Chen Yuxin. Mungkin karena sudah terlambat, para pengawal keluarga Chen yang ditempatkan di samping Ye Shikai khawatir akan keselamatannya, dan tidak berani mengganggu menantu ini, jadi mereka harus melaporkan situasi tersebut kepada Chen Ruoya, yang kemudian menyampaikannya kepada Chen Yuxin. Chen Yuxin tidak khawatir Ji Qian akan membawa Ye Shikai pergi. Yanjing adalah wilayah keluarga Ji dan juga wilayah keluarga Chen-nya. Selain itu, Ji Tao tidak akan membiarkan Ji Qian menahan suaminya. Dengan cara ini, keluarga Ji akan menderita kerugian baik secara moral maupun moral, dan bahkan akan membawa aib bagi tradisi keluarga. Selain itu,
Chen Yuxin juga secara diam-diam mengatur dua master dalam tahap gangguan dan lebih dari selusin penjaga dalam tahap keluar tubuh di sisi Ye Shikai. Bahkan jika 4 jenderal Istana Hades ada di sini, mereka tidak akan dapat menculiknya untuk sementara waktu. Ada apa, Xiao Kai? Kamu sudah berdiri di sini selama beberapa jam. Ayo pulang. Chen Yuxin berjalan ke arahnya dan bersandar lembut di bahunya. Ayo pergi. Ye Shikai berbalik dan pergi, masuk ke mobil bersama Chen Yuxin. Namun, puluhan orang menyergap di luar mereka. Mimpi buruk, kenapa kamu tidak melakukan apa-apa? Melihat mobil mulai menyala, Moji tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Itu perintah orang dewasa. Nightmare mendesah. Ponsel Ye Shikai ada di tangan Chen Yuxin, tetapi Jiqian memberinya ponsel untuk komunikasi rahasia. Namun, perintah pertama yang dikirim dari ponsel ini yang digunakan untuk meminta bantuan adalah agar Nightmare dan anak buahnya tetap tinggal. Tidak peduli siapa yang datang, mereka tidak boleh bergerak dan hanya berdiri dan menonton dengan tenang. Apa yang terjadi? Apa yang dipikirkan Tuan? Moji tiba-tiba ingin berdiri, tetapi Myeon dengan cepat menariknya ke bawah. Saat itu masih pagi dan lingkungan sekitar sunyi. Gerakan sekecil apapun bisa terdengar. Jika Chen Yuxin tahu, mereka mungkin akan malu lagi. Menurutku dia punya rencananya sendiri. Jangan khawatir, hantu itu masih ada di keluarga Chen. Tindakan Chen Yuxin akhir-akhir ini tidak terlalu berlebihan. Mungkin dia sudah berubah pikiran. Cek, kurasa tidak. Moji bergumam, tetapi mereka harus mematuhi perintah Ye Shikai. Mengikutinya tidak mungkin, jadi mereka hanya bisa mundur. Dalam perjalanan, Xiao Kai, kamu sangat menakutkan. Chen Yuxin sedang duduk di dalam mobil, tetapi Ye Shikai seperti gunung es, memancarkan hawa dingin yang samar, yang membuat Chen Yuxin tak tertahankan. Tidak ada yang tahan hidup dengan seseorang yang tidak memiliki perasaan. Benarkah? Maaf. Akhir-akhir ini suasana hatiku sedang tidak baik. Ye Shikai menggelengkan kepalanya. Nada bicaranya pun datar sehingga Chen Yuxin mulai khawatir apakah perilakunya telah menyebabkan Ye Shikai mengalami masalah mental. Xiao Kai, apakah kamu masih marah? Maaf, itu salahku sebelumnya. Aku akan berubah. Aku akan mengubah apapun yang kamu inginkan. Saat Chen Yuxin berbicara, dia menggenggam erat lengan Ye Shikai dengan kedua tangannya, menolak untuk melepaskannya. Dia mulai merasa cemas. Tentu saja, dia khawatir Ye Shikai akan meninggalkannya dan anak mereka yang belum lahir, tetapi pada saat yang sama, dia juga takut Ye Shikai akan mengabaikannya dan tidur di ranjang yang berbeda dengannya. Saya tidak marah. Kamu jelas-jelas marah. Sebelum Ye Shikai selesai berbicara, Chen Yuxin berteriak. Dia jelas tidak marah, tetapi cemas. Dia berharap Ye Shikai hanya marah. Setidaknya, tidak peduli seberapa marahnya kamu, akan ada hari di mana kamu akan menghilang. Tetapi jika hatimu dingin, kamu tidak akan pernah bisa menghangatkannya lagi. Tuan, kita sudah sampai di rumah besar. Keluar dari sini, teriak Chen Yuxin. Pengemudi itu tidak memiliki penglihatan yang baik dan berani menyela saat ini. Setelah diteriaki oleh Chen Yuxin, dia keluar dari mobil dengan gemetar ketakutan dan berlari sejauh yang dia bisa. Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya sedang dalam suasana hati yang buruk. Kamu sudah hamil selama beberapa bulan, jadi kamu tidak boleh marah. Ye Shikai menggelengkan kepalanya dengan tenang dan melihat arlojinya. Sekarang sudah pagi. Naiklah ke atas dan beristirahatlah. Begadang tidak baik untuk kesehatanmu. Laut Cina Timur. Kami memesan hidangan lokal dari Donghai. Saya minta maaf atas keramah tamahan yang kurang baik. Zheng Ji dengan sopan menuntun Yuling dan Gu Xin ke box. Sepanjang jalan, mata Gu Xin tertuju pada Zheng Ji. Bukan karena dia tergila-gila dengan aura kaya Tuan Zheng, tetapi hanya ingin memastikan identitasnya. Bukan karena hal lain. Gu Xin belum bereaksi. Dia tidak dapat membayangkan bahwa semua ini benar. Pewaris keluarga kaya di Donghai akan begitu akrab dengan Yuling dan begitu menghormatinya. Dia ingat bahwa ketika dekan sedang rapat, dia juga bersikap sopan kepada Zheng Ji. Jelas, dia adalah seorang yang lebih tua yang menghadapi seorang pemuda, dan nadanya bahkan sedikit rendah hati. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda yang terkenal akan begitu sopan kepada seorang petugas keamanan rumah sakit. Tuan Zheng, Anda terlalu sopan. Makan di sini akan menghabiskan gaji saya selama 2 bulan. Si hantu pun ikut menggoda. Bersambung.